Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kita dapat bertemu kembali dalam Damai Indonesiaku yang kali ini berlokasi di Masjid Istiqomah, Jalan Yanetra Raya, Komplek Bulog Jati Melasti, Bekasi. Dan ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik dan penting terutama untuk orang tua, yaitu anak adalah amanah, yang akan dibahas oleh para guru-guru kita dan ustadz kita, yaitu ada Ustadz Asep Anom, Ustadz Jumharudin, dan juga Ustadz Abdul Muta'ali yang sudah ada di dalam yang akan disapa oleh sahabat saya Mas Agung. Silahkan. Baik, terima kasih Sasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali kita dipertemukan dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang hari ini akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan apa yang kita miliki di rumah yang selalu hidup bersama kita, yaitu anak-anak kita. Ini adalah tugas berat bagi kita, menciptakan, melahirkan anak-anak yang soleh. Itulah tema yang akan dibahas oleh guru-guru kita, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimas salata wa ta'dibal aulad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru-guru kita, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kiai Jumharudin, Kiai Abdul Muta'ali, alhamdulillah juga Ustadz Agung. Tak lupa jamaah Masjid Al-Istiqomah, gimana kabarnya semuanya, sehat? Bahagia semua? Alhamdulillah. Anak itu adalah amanah alias titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang membangun rumah tangga dititipi oleh Allah anak. Nabi Ibrahim saja lama berdoanya. Robbi habli minas solihin. Nabi Zakaria juga lama berdoanya. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, bukan alim. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan oleh Allah keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Alhamdulillah. Artis kita juga banyak yang berdoa. Ada yang berdoa. Tahu doanya, Bu? Kata istrinya gini, 10 tahun sudah kita berumah tangga. Katanya begitu. Tapi belum juga mendapatkan putra. Kata istrinya, dijawab oleh suaminya, jangan bersedih. Wah, Masya Allah. Tetangga saya ada yang ngomong begini, Ustadz, saya mau bersyukur kepada Allah. Saya punya tetangga puluhan tahun berumah tangga sampai hari ini belum dikasih anak. Saya alhamdulillah gak punya suami, anaknya 6. Itu mah na'udzubillah. Lalu apa tugas kita selaku orang tua? Kan anak itu adalah amanah, anak itu titipan. Yang namanya titipan suatu saat pasti akan ditanya sama yang nitip, betul tidak? Kalau saya nitip mobil sama bapak, Pak nitip mobil saya. Lalu setelah 1 minggu saya ambil, ternyata peleknya hilang 3. Mobilnya bonyok, kacanya pecah. Kira-kira saya nanya apa tidak?
Saya nanya apa tidak? Kemana ini pelek? Kemana ini spion? Kenapa mobilnya bonyok? Kenapa kacanya pecah-pecah? Betul tidak? Anak dilahirkan oleh Allah ke alam dunia ini dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi kenapa begitu jatuh ke tangan kita, itu anak jadi bergajul. Itu pasti nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Makanya Allah ngasih tugas sama kita. Tugasnya At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, maksud orang beriman di sini para suami. Kita Pak. Para suami. Yang dimaksud alladzina amanu di sini para suami. Wahai para suami, jagalah dirimu, jagalah istrimu, jagalah anak-anakmu. Jangan sampai mereka menjadi penghuni api neraka. Kewajiban kita Pak untuk menjaganya. Nah, dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Yang dimaksud dengan menjaga itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Maksudnya adibuhum wa allimuhum. Maksudnya menjaga itu adalah didik. Maksudnya begitu. Jadi kata Sayyidina Ali, didik anak-anakmu, didik istrimu, didik keluarga. Jangan sampai mereka jauh dari agama Allah Subhanahu. Akhirnya mereka dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min. Jadi kewajiban kita mendidik anak. Kewajiban orang tua. Makanya ada mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah. Madrasah itu tempat pendidikannya anak. Yang utama dan pertama. Ibu tempat pendidikan anak sebagai madrasah. Kalau ibu madrasah, bapak kepala sekolahnya. Ustadz, saya terbatas kemampuannya untuk mendidik anak saya. Pengetahuannya terbatas, ilmunya terbatas, waktunya juga terbatas. Maka saya titip anak saya ke pesantren, ke sekolah-sekolah Islam. Supaya apa? Supaya anak-anak saya mendapatkan pendidikan terbaik. Bagus, alhamdulillah. Tapi ini kadang-kadang miris. Ironis terjadi saat ini. Kita sengaja menitip anak ke pesantren bukan supaya mereka jadi fasik, apalagi jadi korban seks. Kita nitip anak ke pesantren itu tujuannya supaya lahir generasi-generasi yang hebat. Ilmunya padat, imannya kuat, akhlaknya hasanat, jauh dari maksiat. Hidupnya akhirnya mendapat rahmat, dunia selamat, akhiratnya selamat. Jangan takut Pak, itu mah oknum. Itu mah oknum. Kita mah lurus-lurus saja. Niatkan yang lurus karena Allah, menjalankan tugas dari Allah. Saya titip ini ke pesantren supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Sebetulnya pengajaran apa yang harus disampaikan kepada anak-anak kita? Yang pertama sekali adalah pendidikan sholat. Pendidikan apa? Sholat. Sampai Nabi mengatakan muru auladakum bis-sholati wahum abna'us sab'in. Suruh anakmu sholat kalau umurnya udah 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul mereka
Kalau sudah 10 tahun masih belum mau sholat juga. Jadi 7 tahun suruh sholat, 10 tahun boleh dipukul. Kata si istrinya, Ustadz anak saya 10 tahun boleh dipukul. Kalau dia tidak sholat, ini suami saya 70 tahun belum sholat-sholat. Apa yang harus saya lakukan? Mas Agung sudah berdiri. Artinya saya harus duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kiai yang kembali mengingatkan kepada kita betapa ternyata mendidik anak bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi yang paling awal pelajarannya adalah berkaitan dengan ketauhidan. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang tua mampu mendidik anak di era yang penuh dengan fitnah seperti pada saat ini. Mereka dikendalikan dengan apa yang disebut dengan gadget dan sebagainya. Insya Allah Ustadz Muta'ali akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, anak adalah amanah. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa anak adalah amanah, lantas bagaimanakah cara mendidik anak-anak yang kita cintai? Tentu saja salah satunya adalah di era modern atau bisa kita katakan sebagai era yang penuh dengan fitnah-fitnah di hadapan kita. Ustadz Muta'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Ibunda tercinta yang hadir di sini, para guru, para kiai, ada Kiai Asep Anom, ada Kiai Jumharuddin, ada Kiai Agung insyaallah. Dan ibu bapak semua yang hadir di Masjid Al-Istiqomah, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada. Al-Quran ketika memberi berita gembira, fabasyarnahu atau nubasyiruka, kami beri berita gembira, itu hanya ada pada 2 informasi. Satu, masuk surga. Yang kedua, ketika seseorang diinformasikan akan punya anak. Fabasyarnahu bigulamin halim. Hai Ibrahim, kami beritakan gembira akan lahirnya seorang anak yang amat santun. Atau Nabi Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, kami beritakan berita gembira akan lahirnya seorang anak namanya Yahya. Jadi anak itu berita gembira yang luar biasa. Nah, anak yang menjadi berita gembira menurut Al-Quran. Bukan menurut berita-berita medsos yang terkadang hoax. Kalau ini berita Quran pasti apa? Benar. Nah, itu sebabnya posisi anak kita, status anak kita jangan sampai mendapat status pertama, kedua, dan ketiga. Harus mendapat status yang keempat. Karena anak dalam Al-Quran statusnya ada 4. Pertama, anak itu musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Taghabun ayat berapa tuh? Ayat 14. Sebagian pasangan kita, sebagian anak-anak kita apa? Musuh kita. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, anak itu fitnah. Ayat setelahnya 15 at-taghabun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak kalian itu apa? Fitnah. Yang ketiga, anak itu sekedar kebanggaan, perhiasan. Setiap Jumat kita baca ayatnya di 46 surat Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak sekedar perhiasan. Banggaan, tuh lihat anak saya. Baru wisuda kan gitu tuh. Sebuah kebanggaan. Kalau bisa anak kita level keempat. Mudah-mudahan semua yang hadir dikabulkan doanya oleh Allah. Ada di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mudah-mudahan anak kita jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, pembela nanti di dunia dan di akhirat. Mau enggak punya anak nomor keempat? Amin ya rabbal alamin.
Bagaimana caranya? Al-Quran memberikan konsep. Karena itu Bapak Ibu baca Quran. Ini kurikulum yang luar biasa. Ya, buy one get all, baca Quran dapat semuanya. Enggak ada apa itu margin of errornya dia. Al-Quran memberikan konsep bagaimana mendidik anak. Itu di 129 Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Subhanallah. Jadi di 129 Al-Baqarah, ini tugas kita, tugas guru, tugas dosen. Tadi Kiai Anom, Ustadz Anom bilang bahwa ibu itu al-madrasatul ula. Jadi sekolah pertama. Tugas guru, tugas kita orang tua untuk anak kita ada 3. 1, yatslu alaihim. Membacakan, mendampingi. Kita mendengar istilah MTQ, musabaqah tilawatul Quran. Jadi talayatslu bukan sekedar membaca, tapi membacakan agar anak bisa sampai baca, agar dia gemar membaca. Jadi yang namanya talu tilawatan itu bukan hanya anak bisa baca, tapi dampingi yang dibaca apa. Makanya musabaqah tilawatul Quran ada peserta, ada dewan juri. Anak jadi peserta ikut MTQ berarti orang tuanya hebat. Dia bisa baca Quran, dia bisa paham Quran, ada lomba tafsir Quran, ada lomba hifzil Quran. Nanti dites, itu sebetulnya bukan lomba anak tapi lomba orang tua itu. Siapa orang tua yang anaknya berhasil. Jadi ujian anak skripsi, ujian tesis, disertasi, yang diuji bukan mahasiswa, sebetulnya siapa? Dosennya, pembimbingnya. Sejauh mana orang tuanya, dosennya membina anaknya. Allahu Akbar. Maka ketika talayatslu tilawatan, itu ketika membaca, makanya kurikulum Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam Al-Ghunia bagus betul. Jangan didik anakmu bisa membaca, tapi didik anakmu gemar membaca. Agar anak gemar membaca bagaimana caranya? Orang tuanya harus apa itu? Gemar membaca. Karena anak itu peniru ulung. Yang kedua, tugas orang tua, tugas guru, wa yu'allimuhumul kitab, ta'lim, mengajarkan. Kalau mengajarkan, berarti ketika dia mengajar, subjek, mata kuliah, mata pelajaran yang akan diajarkan, dia paham tidak? Paham. Apa kata Umar bin Khattab? Jangan didik anakmu sesuai zamanmu. Anak-anak sekarang ini generasi alfa nih. Generasi alfa ya. Kalau saya generasi apa nih? Generasi Y. Mas Agung, generasi apa nih? Generasi AI. Subhanallah. Yang lahir 80-an generasi Y. Ada generasi Z yang lahir tahun 2000-an. Kalau sekarang ini generasi alfa ini. Mereka mainnya ini udah dengan apa itu? Gadget. Maka tugas orang tua yatslu dan yu'allim, ya, membacakan, mengajar, itu enggak cukup ketika dulu kita hadir, jadi anak, jadi remaja, itu dengan pendidikan masa lalu enggak bisa. Bapak Ibu kenal Plato enggak? Kenal Plato enggak? Di mana kenalnya? Wih, luar biasa. Plato itu orang yang pertama mengkritik ketika dilahirkan alfabetis. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ya, ada huruf-huruf itu tuh. Ya, diajarkan huruf-huruf. Kenapa? Karena dulu komunikasinya gaya lisan. Dengan ada tulisan anak jadi apa? Kurang menghafal, kurang berpikir. Orang dulu komunikasi lisan aja, belajar pendidikan lisan aja. Tapi dengan ada tulisan, ini buat bodoh ini. Plato mengkritik. Tetapi ketika Plato mengkritik, ternyata dia mengkritik dengan apa itu? Tulisan. Sama ketika kita sekarang anak kita ini, ya, sebelum tidur gadget. Mau tidur gadget, bangun tidur gadget. Subhanallah. Maka kita orang tua nggak cukup melarang. Tapi kita harus apa itu? Paham gadget. Dulu buku sumber pengetahuan.
Sekarang gadget sumber pengetahuan. Karena itu orang baca gadget, tulisan ya, mau yang pendek-pendek. Kenapa? Karena artikel banyak yang perlu dibaca. Kalau dulu buku, saya cuma punya satu buku, ilmunya cuma dari buku itu aja. Makanya yang dibaca bisa berlama-lama, berpanjang-panjang. Sekarang artikel banyak, download sini, download sini, download sini. Sehingga yang dibaca apa? Sedikit-sedikit. Tinggal kita apa? Wa yuzakihim. Tugas orang tua yang ketiga ini. Apa? Menjaga kebersihan mereka. Menjaga akhlak mereka. Menjaga kehormatan mereka. Tazkiyah ini. Kenapa? Karena kalau anak kita hancur kehormatannya, jebol sudah. Dimulainya dari mana? Dari rumah, dari iman, dari akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini yang harus kita bangun. Karena itu ibu-ibu harus pandai. Enggak mesti memiliki, yang penting pandai. Ya, HP bisa pinjam dari Mas Agung. Ya. Karena itu kata Umar bin Khattab, jangan sampai kita mendidik anak kita sesuai dengan gaya kita. Masa kita dulu dididik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Dan semoga kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun ya, dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya kita masih akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Jumharudin yang akan membahas pesantren salah satu solusi mendidik anak. Sesaat lagi usai jeda, tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema sangat menarik sekali. Bagaimanakah kita mampu menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, pada saat ini tentu saja kita mengalami satu ujian yang sangat berat sekali, yaitu kehadiran teknologi gadget yang ternyata membuat anak kita lebih mengurus gadget daripada mendapatkan pembekalan agama. Disinilah pentingnya pesantren. Inilah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Jumharudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba lana ala kibari abnaina wa banatina. Innahu sami'ud du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Muta'al dan juga Kiai Haji Asep, saya lupa ini, Asep Anom. Semoga guru-guru kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada host kita yang luar biasa Mas Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Istiqomah Bulog. Di mana, Bu? Jati Melati. Semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Dalam waktu dekat pergi haji dan umroh. Anak-anaknya jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Subhanallah. Tadi Mas Agung mengatakan bahwa anak itu adalah ujian terberat. Bahkan amanah terberat. Di dalam Al-Quran anak itu disebut fitnah, Mas Agung. Makanya saya suka sama fitnah. Wanita itu disebut fitnah, maka saya suka sama fitnah. Harta itu disebut fitnah, maka saya suka sama fitnah. Tidak mengapa kita memiliki fitnah, yang penting kita tidak dimiliki oleh fitnah itu sendiri. Subhanallah. Zaman sekarang sudah begitu, tidak ada tempat yang benar-benar steril dari fitnah-fitnah itu. Jangankan fitnah gadget, anak itu sendiri jadi fitnah, Mas. Belum fitnah gadgetnya, anak itu sendiri fitnah. Ada orang demi anak korupsi untuk nyenengin anak, beli moge, betul nggak? Beli mobil mereknya apa? Rubicon, demi apa? Anak, fitnah. Ada orang yang kemudian bakhil untuk bersedekah. Kenapa? Daripada dikasih untuk masjid,
mendingan untuk dikasih anak. Tuh fitnah jadi bakhil. Ada orang tua jadi pengecut untuk berjuang di jalan Allah, khawatir kepada anak-anak mereka. Betul apa betul? Jadi kita sulit sekali menghindari fitnah itu. Nah karena itulah tadi Mas Agung mengatakan salah satu yang agak lebih steril dari fitnah adalah pesantren. Subhanallah. Bagaimana kita bisa melihat pesantren itu agak lebih steril dan mempermudah kita untuk menjaga qurrata a'yun kita. Karena anak itu adalah qurrata a'yun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Jadi pengen ke Mekah ya. Mudah-mudahan yang hadir sini dalam waktu dekat pergi haji dan umroh. Amin. Jamaah sekalian dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Allah menyebut anak itu qurrata a'yun. Seolah-olah Allah ingin mengatakan tidak mungkin orang itu bahagia. Meskipun pejabat, meskipun kaya. Jika anaknya tidak menjadi anak yang menyejukkan hati. Subhanallah. Maka orang yang hidupnya sederhana punya anak soleh lebih bahagia daripada orang kaya raya pejabat tapi anaknya tidak soleh. Setuju atau tidak? Nah bagaimana menjaga qurrata ayun ini? Subhanallah. Kita kalau mencuci najis di tempat najis, kena lagi nggak? Kena lagi nggak? Maka kalau kita tidak mengeluarkan anak ini dari lingkungan yang buruk, lingkungan yang jahat, lingkungan yang negatif, harus kita pindahkan ke positif anak ini lingkungannya. Makanya waktu dapat anak, waktu ke tes kehamilan bilangnya apa kalau dapat anak? Positif. Subhanallah. Karena memang anak itu mestinya positif dan menjadi anak yang senantiasa positif. Kalau kita tidak tempatkan anak di tempat-tempat seperti pesantren, tempat-tempat baik, apa yang akan terjadi? Dicuci, kena najis lagi. Dicuci, kena najis lagi. Dinasihati, kembali lagi. Tapi kalau anak ini dipindahkan dari tempat yang kotor dan najis itu ke tempat yang bersih, kira-kira bagaimana? Akan terjaga, kemungkinan kebersihannya akan lebih, berarti akan lebih terjaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah dulu ada fenomena pembunuhan anak hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini pura-pura enggak hafal nih kelihatan jamaah. Surat At-Takwir, Bu. Idzal syamsu kuwirat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak dikubur hidup-hidup dibunuh. Maka nanti mereka akan ditanya, mengapa kalian dibunuh? Yang bunuh nggak ditanya, saking bencinya Allah nggak mau nanya lagi. Itu dulu pembunuhan seperti itu. Tapi ayat Al-Quran ini luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Subhanallah. Dulu orang membunuh anak, kejam nggak? Tapi kata Allah, fitnah lebih kejam daripada membunuh anak. Dan saat ini banyak orang tua yang menempatkan anaknya pada fitnah. Dan itu adalah bukan cuma membunuh pikirannya, tapi membunuh akidahnya, membunuh akhlaknya. Maka ketika kita menempatkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang di situ tidak ada pendidikan agamanya, berarti kita telah menempatkan anak pada fitnah dan itu lebih kejam daripada
pembunuhan. Udah habis nih waktunya nih. Masih ada sebentar lagi Ustaz. Masih ada, subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira dalil yang membuat kita pesantren itu apa dalilnya ya Pak Ustadz? Ada dalilnya Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Allah lemas. Ya Allah, aku menempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada penghuni. Subhanallah. Berarti aman gak tuh? Aman gak dari fitnah? Aman gak dari fitnah? Aman. Dan Nabi Ibrahim menempatkan supaya anak ini terjaga sholatnya. Dia tidak memikirkan tentang yang lain, tapi bagaimana sholatnya terjaga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah luar biasa. Jadi bagaimana kita menempatkan anak dalam lingkungan yang baik. Salah satunya dengan pesantren, salah satu solusi untuk mendidik anak. Masya Allah. Dan tentunya sudah ada pertanyaan dari jamaah di sebelah saya. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Agus Saifullah. Bapak Agus, Iya. Silahkan pertanyaannya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kiai, Bapak Ustadz atas kesempatan ini, para jamaah Masjid Istiqomah yang berbahagia. Kalau kita lihat tadi memang secara idealnya itu ada suatu tempat fasilitas yang memungkinkan pendidikan anak itu bisa dilaksanakan secara baik. Tapi kita juga melihat bahwa kondisi yang ideal seperti ini tidak selalu ada. Nah, kiatnya bagaimana? Dengan kesibukan dari para orang tua yang saat ini jangankan gadget di anak-anak, pada sisi orang tua gadget itu juga semakin mungkin menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena itu mungkin bagian dari lifestyle profesional dan sebagainya. Mungkin ada kiat-kiat untuk hal itu. Kemudian yang kedua adalah anak yang qurrata a'yun yang kita harapkan itu bagaimana sih kalau kita punya anak, tapi kan kita juga punya bapak Pak, punya orang tua kita. Kita kan masih juga sebagai anak dari orang tua kita. Apa hak dan kewajiban kita kepada mereka dan apa hak kewajiban anak terhadap kita gitu. Barangkali itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Nah pemirsa, kita akan dijawab oleh narasumber kita. Usai jeda sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah ini akan melengkapi pemahaman kita bagaimana sesungguhnya beratnya untuk mendidik anak-anak yang menjadikan amanah bagi kita. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Agus akan dijawab oleh Kiai Asep berkaitan dengan apa yang kita sampaikan tadi adalah kondisi-kondisi ideal. Namun sesungguhnya yang terjadi di depan kita itu berbeda. Anak pun dengan gadget, orang tua pun juga sibuk dengan gadget. Lantas kondisi yang seperti apa yang bisa kita capai untuk bisa mendidik anak-anak kita, Kiai? Baik, semua orang itu pasti akan terkena fitnah-fitnah tadi itu. Siapapun kita ini pasti akan terkena fitnah. Sampai ada doa khusus, Nabi mengajarkan di akhir sholat itu pas tasyahud akhir ya, supaya kita terhindar dari fitnah mahya, fitnah kehidupan ini. Dan Al-Quran mengatakan Zayyana linnas hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya. Semua orang pasti akan terjebak kepada fitnah-fitnah itu, kecuali orang yang bertakwa, kata Al-Quran. Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah. Orang bertakwa yang akan kuat. Makanya
Qurrat ayun itu bagaimana mengader anak-anak kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana kita tidak bisa tuh menghindar dari gadget. Ya memang tidak bisa kita, coba aja anak. Karena anak melihat kita orang tuanya, kita aja suka sama fitnah gadget itu kan. Betul gak Bu? Sok ibu-ibu lebih banyak buka Quran apa lebih banyak buka WA? Nah. Buka Quran di WA juga. Oh buka Quran di WA ya. Kalau mau terhindar anak-anak kita dari gadget, itu tadi tempatnya di pesantren. Di pesantren itu rata semuanya nggak pegang HP. Kalau di rumah nggak bisa. Saya aja punya anak di pesantren nggak pegang HP, datang ke rumah pegang lagi HP. Kenapa? Karena ya kitanya sendiri tidak bisa lepas dari HP. Makanya kalau anak-anak mau lepas dari HP, jangan di rumah, pesantren kan. Masukkan ke pesantren, lepas. Insya Allah dari HP. Tapi yang paling penting kalau itu tidak terjadi, karena kita ada keterbatasan, misalnya mesantrenkan budak, mesantrenkan anak, biayanya terlalu besar misalnya, maka tugas mendidik anak itu bukan tugas orang lain, tapi tugas kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, itu tadi tugas kita orang tua untuk mendidik anak itu, bukan tugas orang lain. Maka bagaimana caranya supaya kita dengan keterbatasan kita, dengan keadaan kita, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleha. Yang paling penting tadi kata Kiai Abdul Muta'ali adalah keteladanan. Jangan sampai kita menyuruh anaknya masuk masjid, sementara orang tuanya tidak pernah pergi ke masjid. Ke masjid, ke masjid. Anak pergi ke masjid, orang tuanya tidur di rumah. Nauzubillah. Nah Ustaz Jumhar, mungkin ini menarik sekali adalah kasus-kasus yang kita hadapi, memang kita ditakdirkan untuk sebagai umat akhir zaman yang memang niscaya kita akan bertemu dengan fitnah-fitnah di hadapan kita. Seringkali orang tua yang tidak punya waktu untuk mengajarkan anak-anak tentang agama menitipkan langsung kepada pesantren, kecuali orang tua yang memang sudah matang agamanya, mungkin orang tua juga sekaligus kiai bagi anak-anaknya. Kita sering menyerahkan begitu saja kepada pesantren, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pesantren adalah pendidikan dalam rentang waktu tertentu. Padahal yang paling penting adalah ketika anak ini keluar dari pesantren, mampukah dia mengamalkan ilmunya atau seperti apa? Ini akan menjadi masalah lagi. Pertanyaannya secara singkat, pesantren yang seperti apa yang semestinya harus kita masuk untuk anak-anak kita? Subhanallah, luar biasa pertanyaannya Mas Agung. Jadi pesantren itu atau yang sejenisnya adalah partner. Nah ini yang harus digarisbawahi. Pesantren itu adalah partner. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Asep, bahwa tanggung jawab mendidik anak itu adalah di kedua orang tuanya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Suami adalah penanggung jawab bagi anggota keluarganya. Jadi pesantren itu adalah partner. Dan Mas Agung tadi di tausiah tadi saya sampaikan. Fitnah, artinya sih apa sih fitnah? Fitnah itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menggoda, itu fitnah. Godaan-godaan itu namanya fitnah. Dan dalam Al-Quran, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang dulu membunuh anak. Orang sekarang menempatkan anak pada tempat fitnah. Pada tempat yang rawan godaan, rawan hal-hal yang negatif. Itu berarti menempatkan anak dalam fitnah. Nah karena itu ketika kita ingin memasukkan anak ke dalam pesantren, kita harus melihat apakah pesantren itu, karena jangan sembarang pesantren juga. Apakah pesantren itu di situ menerapkan syariat Islam di pesantren itu, adab-adab Islam. Contohnya, apakah akhwatnya kalau bersalaman dengan gurunya pegang tangan? Oh, kalau pegang tangan jangan dimasukkan ke sana. Kenapa? Oh berarti di pesantren saja tidak menerapkan ajaran-ajaran Islam.
Yang membuat terjadinya fitnah di pesantren karena ada sebagian ajaran Islam itu dilanggar. Saya sering mengatakan begini Mas Agung. Dalam Islam itu tidak ada larangan. Tidak ada pengharaman. Yang ada di dalam Islam itu bukan pengharaman, tapi perlindungan. Ketika Allah mengatakan jangan begini, jangan ikhtilat, jangan menyentuh yang bukan mahram. Itu bukan larangan, tapi itu perlindungan. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita, terutama kaum wanita, bahwa tubuhmu itu sangat berharga, tubuhmu sangat bernilai. Jangan pernah disentuh oleh siapapun kecuali orang-orang yang memang diizinkan Allah untuk menyentuhnya. Luar biasa sekali. Baik, Sasa pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, terima kasih Mas Agung. Pertanyaan selanjutnya sudah ada dari Bapak siapa Pak? Widodo. Pak Widodo, silakan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Mbak Sasa dan para Ustadz dan Pak Kiai yang kami hormati dan jamaah yang kami hormati. Zaman sekarang ini sudah jauh berbeda dengan dulu ya Pak. Anak-anak kita dibesarkan dengan lingkungan dan teknologi yang berbeda. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menurunkan semangat keislaman kita itu kepada anak-anak kita dengan suasana yang gembira. Mereka bisa belajar Islam, mereka bisa beribadah dengan hati yang senang, dengan gembira dan tidak ada perasaan tertekan dan mereka bangga dengan keislaman mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, bagaimana cara menurunkan semangat ya atau vibes Islam kepada anak-anak kita gitu. Silakan kepada Ustadz Muta Ali. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Nabi SAW dalam riwayat Sahih Bukhari itu pernah sholat di Masjid Nabawi, beliau sujud, itu cucunya gelendotan di pundaknya. Dan itu dalam riwayat itu bukan Hasan Husain ternyata, justru Umamah. Bukan cucu laki-laki tetapi cucu perempuan. Sebagian kita itu orang tua suka melarang anak kecil sholat di mana? Di masjid. Bahkan nggak boleh di sholat pertama. Nah, ini harusnya masjid itu adalah tempat memperkenalkan ibadah terbaik kepada anak. Maka bikin riang gembira. Maka kalau bisa di masjid itu ada serosotan, Pak. Ya, ada tempat main, ada park, ada garden. Kalau orang sekarang ngafe, kan sekarang rata-rata minimarket ada kafenya ya. Kenapa masjid itu enggak, mereka kafe itu karena ada gratisan wifi. Kenapa masjid enggak menyediakan wifi? Di sini ada, itu luar biasa, istiqomah nomor 1, Pak. Nah, itu sebabnya kalau anak senang main HP, berarti memang mainan dia di rumah cuma HP. Maka harus ada substitusi yang lain. Harus ada pengganti kegiatan yang lain. Main congklak, kan begitu. Atau orang tuanya ikut bermain di situ. Makanya dalam riwayat Sahih Bukhari diceritakan, Nabi itu bermain dengan cucu-cucunya. Tapi ketika masuk waktu azan, sudah melupakan semuanya. Jadi kapan lagi tuh orang tua memperkenalkan yang terbaik kepada anak. Nah, yang pertama kali diperkenalkan oleh Nabi SAW kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya setelah tauhid itu kepemimpinan. Makanya ada hadis dalam Sahih Bukhari seperti ini. Ketika Hasan Husain main dengan cucunya Abu Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah, ya, itu anaknya Utbah, anaknya Utaibah ngomong begini nih, saya gabung main petak umpet sama siapa? Sedangkan Hasan bilangnya begini, man ma'i, yang gabung dengan saya siapa? Nah, jadi mengkader pendidikan seorang anak untuk menjadi leader next, Pak. Next leader itu luar biasa. Makanya setelah Hasan mengatakan demikian, inna bni hadza la sayyidun yuslihu bainal fi'atain. Anakku ini nanti ke depannya akan menjadi tokoh yang akan mendamaikan dua pihak yang saling bersengketa. Kubu Muawiyah dengan kubu siapa? Kubu Ali bin Abi Thalib. Maka agar anak senang dengan Islam, kita hadir dalam dunia anak kita. Karena itu gadget bukan dalam untuk diharamkan. Tetapi kita mesti paham gadget. Ya, kita mesti paham fitur-fitur yang ada di situ. Pastikan di HP anak kita isinya apa aja. Yang dia download apa aja. Karena itu pastikan history kita cek gitu.
Gitu Mas Agung. Terima kasih Ustadz Mutali dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Tentunya masih bersama kami dan Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung. Wadimor tentu sarung kita. Tidak ada manusia di dunia yang ingin terlahir tidak sempurna. Semua orang berharap dilahirkan dengan fisik dan psikis yang normal. Namun bagaimanapun kita memang tidak bisa meminta dilahirkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu pula yang dialami oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka tidak pernah meminta terlahir dengan kondisi keterbatasan fisik. Namun hidup harus berjalan. Tidak ada cara lain selain mensyukuri dan membuktikan bahwa hidup sebagai penyandang disabilitas juga mampu berprestasi, bahkan melebihi orang normal. Hal ini dibuktikan oleh Dinda, santri di pesantren Tunarungu Darul Asom, Yogyakarta. Remaja asal Bali ini terlahir dengan kondisi tunarungu, namun tidak menyurutkan langkahnya untuk belajar dan mengukir prestasi. Dinda kerap menjuarai lomba menghafal Al-Quran. Begitu juga dengan Rafa, santri remaja asal Tangerang, Banten ini, juga belajar di pesantren Tunarungu Darul Asom, Yogyakarta. Ia telah memutuskan untuk menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Dengan kondisi keterbatasan yang dimilikinya, tidak membuat Rafa mundur diri dari nilai mulianya. Saat ini, Rafa sudah menghafal 10 juz dalam Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zainal Arifin, santri tunanetra asal Bandung, Jawa Barat ini berusia 18 tahun. Namun di usia mudanya ini, Zainal Arifin sudah menghafal 28 juz Al-Quran. Dengan semangat dan kegigihannya belajar di pesantren khusus tunanetra Saman Darussudur di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pesantren yang bertujuan mulia untuk mendidik para santri tunanetra agar kelak bisa bersaing dan hidup mandiri, serta mendapatkan peluang yang sama dengan yang lainnya. Putri Aryani, nama gadis cantik ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya, tidak menyurutkan langkah Putri untuk membuktikan talenta yang dimilikinya. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dibuat bangga dan terharu dengan prestasinya yang mampu menembus ajang pencarian bakat bergengsi internasional. Talenta dan suara indahnya membuat kagum para juri dan seluruh penonton, dan membuat Putri saat ini menjadi idola masyarakat Indonesia. Ya, keterbatasan bukanlah halangan untuk berprestasi dan mencapai kesuksesan. Bahkan, mereka yang memiliki keterbatasan bisa lebih berprestasi dari mereka yang terlahir normal. Masya Allah, sebuah tayangan memberikan kepada kita gambaran dan nasihat bagi kita yang diberikan kesempurnaan secara fisik. Ternyata memang perspektif kita sangat berbeda. Apa yang kita anggap kekurangan di hadapan manusia, ternyata justru itulah kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu yang sangat singkat, mungkin akan kita dengarkan ulasan dari masing-masing guru kita. Silakan, Yai Asep. Benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasul bahwa Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kita itu rupanya, wajahnya, bentuknya, fisiknya dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amalnya. Siapa yang hatinya bagus, amalnya bagus, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi Mas Agung mengatakan ketika ngobrol-ngobrol ya, Putri itu sekarang dikontrak sampai 7 triliun. Luar biasa. Ibu pernah lihat 7 triliun? Coba beliin cendol tuh 7 triliun. Masya Allah. Justru sebaliknya kata Allah. Orang yang tidak sholat, berani meninggalkan sholat, lalu dia maksiat, maka nanti di akhirat walaupun saat ini dia bisa melihat dengan mata yang jelas, nanti di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dilahirkan oleh Allah nanti di akhirat dalam keadaan buta,
Nauzubillah. Baik. Silakan Kiai Muta'ali. Islam ini agama yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sumber hukum Islam keduanya itu sunnah. Orang yang pertama mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih saja itu Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari lahir 196, wafat 256. Itu dilahirkan dalam kondisi buta. Nah, beliau itu bisa melek itu ketika mendapatkan hadis pertama dari 600.000 hadis. Ya, hadis pertama dalam Sahih Bukhari yang beliau dapatkan itu dari Yahya bin Ma'in, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara kalau kita amalkan maka kita akan mendapatkan lezatnya keimanan. Allah dan Rasul kita lebih cintai, kita mencintai karena Allah, kita benci kepada kefasikan, kemaksiatan seperti benci kepada api neraka. Tanpa Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, subhanallah bagaimana kita sholat, bagaimana kita beribadah. Maka pahala sholat umat Islam hari ini semuka bumi, sujudnya, rukunya, bacanya ngalir tuh. Ya, kepada Imam Al-Bukhari. Baik, terima kasih Kiai Jumaruddin, silakan. Iya, luar biasa sekali ya yang kita lihat. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak dalam pemahaman orang terhadap agama sampai dia menganggap nikmat itu adalah ujian dan ujian itu adalah nikmat. Dan nikmat di dalam ujian jauh lebih besar daripada ujian itu sendiri. Ini yang pertama yang kita sampaikan. Yang kedua adalah tidaklah Allah mengambil kecuali dia pasti mengganti. Dan ganti yang Allah berikan jauh lebih besar daripada yang diambil. Dan yang ketiga, apabila orang hatinya tidak buta, subhanallah, maka dia bisa mengalahkan. Meskipun matanya buta tapi hati tidak buta, dia bisa mengalahkan orang-orang yang lengkap kedua matanya dengan hati yang bercahaya dan bersinar seperti itu. Itu Mas Agung. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya speechless mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, betapa kita yang diberikan kesempurnaan secara fisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kadang-kadang dengannya kita malah bersombong jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika manusia menganggap ada orang yang dibilang cacat, itulah bukan kecacatan. Sesungguhnya itulah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di terakhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi fitnah yang ada di hadapan kita. Salah satunya adalah anak-anak kita sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, dan tadi bagaimana kita telah mendengarkan tausiah yang luar biasa dari para ustadz ya Mas Agung. Bagaimana seorang anak ini adalah amanah dan tugas berat bagi orang tua Mas Agung. Ternyata pekerjaan berat ya, bukan Betul. sekedar anak-anak kita pinter-pinter apa dulu. Betul gitu ya. sekali. Dan yang menarik sekali tadi, salah satu diva sekarang kita Ya. punya Putri Aryani. Putri Aryani yang besok juga akan ada di Apa Kabar Indonesia Siang Mas Agung. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pemirsa. Jangan lewatkan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya kami berdua, saya Agung Izul Haq. Saya Sabrina Raisa. Serta pendukung acara ini Sarung Wadi Maur, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dan jamaah sekalian, mari kita akhiri majelis yang baik ini dengan doa dengan penuh kesungguhan dan harapan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana auzi'na bi an nashkura ni'matak. Ya Allah, karuniakanlah kami kemampuan mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan nikmat-nikmat itu membantu kami beramal soleh yang Kau ridhoi. Aslih lana fi dzurriyyatina. Perbaiki keturunan kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Perbaiki keturunan kami ya Allah. Fa inna ajizna an islahihim. Kami telah tidak berdaya untuk memperbaiki mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.